Mbak Dina, ngopi nggak, Bang? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Nah, kali ini kita akan bicara sesuatu yang kelihatannya sophisticated, Apa tapi ternyata itu penting untuk diketahui. Bagaimana kita berinvestasi di aset-aset keuangan digital, tetapi yang paling penting adalah bagaimana literasinya, ya. Karena banyak orang, misalnya kita dengar ada, wah, cryptocurrency. Nah, sebagian orang bilang, wah, ini bahaya, ini judi, ini resiko tinggi. Apakah sudah diawasin? Apakah sudah ada aturan mainnya dan macam-macam. Padahal kita lihat bahwa aset keuangan digital ini kan macam-macam ya. Terus ada istilah tokenisasi. Nah, apa itu, Bang? Apa itu? Orang bilang, oh, token yang untuk listrik. Tidak, ternyata ya. Iya. Nah, jadi kalau kita bicara di daerah, seberapa cukup tingginya literasi keuangan digital ini bagi masyarakat di daerah? Dari pengalaman Mbak Dina, ini kan dari Jogja misalnya, bagaimana melihatnya? Ya memang kalau literasi sendiri ya, sesuai SNLIK itu kan 6664 ya, 46 ya persen. Jadi masih 60 orang nih dari 100 yang memahami tentang terkait keuangan. Pasti itu juga terkait digitalisasi maupun termasuk di dalamnya ya. Di dalamnya. Jadi keuangan secara general itu masih juga relatif rendah ya. Nah, apalagi hal-hal terkait apa tadi ya? Terkait kan kita baca ya banyak aset-aset kripto, banyak yang hal-hal yang canggih lah istilahnya gitu ya. Bahkan ada katanya penipuan kita lihat kan di media sosial ya. Jadi pemberitaannya, informasinya itu tumpang tindih nggak keruan. Dan ini bagi mereka yang belum mengenal dengan baik itu membingungkan dan berhadapan sama risiko-risiko. Nah, dengan mungkin hari ini ya kita bicarakan, kemudian ada tamu kita yang nanti mampu menjelaskan ya perbedaan-perbedaannya, terus kemudian nanti risiko-risiko yang harus dihadapi dan prinsip kehati-hatian. Dan mana yang sudah diatur ya dalam regulasi kita di sini seperti apa, gitu ya? Ya, benar Bang. Kali ini kita akan nantikan tamu sebagai ini ya, tamu penting nih. Tamu penting. Dari mana ini tamu kita? Nah, kita tunggu dulu nih. Tunggu dulu. Ngopi nggak, Bang? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Mbak Dina, ngopi nggak, Bang? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Dan tamu kita yang tadi kita sudah sampaikan ke penonton kita sudah hadir di sini. Jadi kalau di sini Dr. Adi Budiarso, FCPA. Saya Bang Andi. Iya, kalau dokter semua orang udah tahu nih. FCPA ini apa? Itu adalah kredibilitas dari akuntansi dari CPA Australia. Saya meraih penghargaan sampai level fellow, Bang. Wow, ini agak langka ini, barang langka ya. Nah, Pak Adi, kalau kita lihat jabatan Anda ini panjang sekali, tapi saya harus bacakan supaya penonton kita ngerti. Sebenarnya peran Anda, fungsi Anda ya apa? Di sini Anda disebutkan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto dari Otoritas Jasa Keuangan ya. Nah, kalau dilihat ini kan inovasi teknologi dulu nih. Ya. Fungsi apa Anda sebagai pengawas ini maksudnya apa ya? Bang Andi, di OJK kita ada 11 komisioner, itu termasuk 9 komisioner eksekutif dan ada 2 ex officio dari BI dan dari Kementerian Keuangan. Nah, kami bertugas sebagai pemimpin secara kolektif kolegial untuk mengawasi industri sektor jasa keuangan di Indonesia, khususnya menjaga stabilitas dan sistem keuangan. Dan tentunya saat ini setelah Undang-Undang P2SK, Bang Andi, kita juga diminta untuk melakukan koordinasi, melakukan pengembangan sektor keuangan Indonesia yang memang potensinya masih besar. A better financial sector Indonesia is yet to come, Bang Andi. Jadi kita perlu bersinergi, bekerja keras, dan juga tentunya terus ya melakukan edukasi kepada masyarakat, pelaku usaha jasa,
dan semua pihak yang terkait di dalamnya. Baik. Nah, di dalamnya di sini Anda termasuk ikut mikirin, ngurusin dan menjaga Iya. ya soal aset keuangan digital ya, termasuk kripto. Termasuk aset currency. kripto. Nah, apa yang Anda lakukan untuk ini? Jadi kalau bisa saya bagi dua saja, jadi inovasi teknologi di sektor jasa keuangan disingkat ITSK Bang Andi, Ya. dan juga ada aset keuangan digital dan termasuk aset kripto. Itu maksudnya adalah saat ini inovasi di sektor jasa keuangan, kita otoritas memiliki wadah yang namanya sandboxing. Kita lihat nih ada inovasi baru di sektor jasa keuangan, bagaimana nih kita mengaturnya. Contohnya mungkin yang sudah mulai muncul adalah peer-to-peer lending. Oke, Pinjaman fintech ini daring, fintech dan seterusnya. Iya. Nah ini kemudian kita dudukan di sandboxing, kita cek, kita uji, oh ini dalam tanda petik jenis seperti apa nih layanannya. Oh kalau ini akan masuk di tempatnya yang diawasi oleh Pak Agusman, itu fintech saat ini di tempatnya Pak Agusman, komisioner eksekutifnya, itu adalah pembiayaan, modal ventura dan lainnya itu di sana tempatnya. Tapi ada yang baru nih Pak Andi, yang tadi Pak Andi sampaikan, aset keuangan digital. Kripto, aset kripto, ini benar-benar barang baru dan itu melalui Undang-Undang P2SK kita sudah mengatur yang dulu sebelum Undang-Undang P2SK ini diawasi oleh Bapepti, oleh Kementerian Perdagangan. Kita mulai masukkan secara sesuai dengan best practices. Kita studi waktu itu Bang Andi, kita studi ke mancanegara di OECD, di FSB Financial Stability Board dan juga beberapa negara seperti di Eropa dan lain sebagainya. Oh ini aset kripto, aset keuangan digital, ini masuk dalam tanda petik sebagai instrumen keuangan. Nah instrumen keuangan diawasi oleh lembaganya adalah OJK secara terintegrasi pengawasnya. Oleh karena itu melalui Undang-Undang P2SK juga, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mulai 2023 kita tetapkan unit baru yaitu unit kami di OJK. Waktu yang pertama komisioner eksekutifnya adalah Pak Azan Fauzi. Jadi saya penerusnya begitu ya. Jadi menggawangi transisi ini, gitu Pak. Baik, ini yang menarik karena namanya inovasi di bidang keuangan ya. Itu kan luar biasa. Dan kemudian banyak orang bertanya-tanya soal peran pengawasan ya, regulasi dari OJK. Iya. Tadi Anda sudah nyebutin soal sandbox misalnya ya, untuk diuji sebelum betul-betul boleh dijadikan apa itu ya, ditawarkan kepada masyarakat ya. Iya. Nah, tapi kan masyarakat sering melihat OJK ini ketinggalan ya, lambat sekali. Kenapa banyak produk-produk inovasi di keuangan yang kemudian muncul ke permukaan, mereka masih bingung, OJK belum membuat regulasinya. Nah, berapa lama uji di dalam sandbox ini untuk bisa kemudian mereka diloloskan dan apa fungsi untuk mereka ditampung dulu di sandbox ini? Ya, jawaban pertama saya dari pertanyaan Bang Andi sebenarnya ya dan tidak ya. Saya mungkin mengaku dulu bahwa regulator memang cenderungnya terlambat daripada inovasi teman-teman pelaku usaha. Tapi untuk aset kripto dan keuangan digital ini Indonesia termasuk yang terdepan Bang Andi. Oke, dibandingkan misalnya dengan Eropa itu memiliki undang-undang levelnya untuk pengawasan aset kripto, market in crypto asset itu mereka berlaku di tahun 2024. Kita berlaku tahun 2023. Memang transisinya kita membutuhkan sekitar 2 tahun ya, mulai 2025 kita udah full di bawah pengawasan OJK. Ini per 10 Januari kalau nggak salah ya, 2025. OJK yang mengawasin OJK dari Bapepti mengawasi, tadinya. Ya, baik dari sisi pengaturan dan sebelum pengaturan adalah sandboxing, pengawasannya, penegakan hukum, bahkan kita sudah punya payung untuk sanksi administratif, sanksi restoratif justice sampai ke ultimum remediumnya. Jadi sudah lengkap pengaturannya setara dengan perbankan, pasar modal dan lainnya Bang Andi. Nah, tadi terkait dengan sandboxing. Sandboxing ini sebenarnya istilah dalam tanda petik peralihan ya, sebelum berada di bawah pengawasan komisioner. Jadi diuji dulu lah ya, masuk ke lab dulu gitu ya. Ke lab dulu. Bahkan kita juga bersama dengan BI ya. BI juga memiliki program sandboxing karena kalau misalnya nanti sistem pelaku usaha jasa ini berada di ranah sistem pembayaran itu harusnya berada di bawah BI. Nah, di luar itu semua secara terintegrasi ada di sektor jasa keuangan. Tadi termasuk fintech, aset kripto itu sekarang saatnya di bawah kami. Dan yang baru tadi Bang Andi udah sebutkan
tokenisasi ini barang baru nih. Jadi kita nanti ya, jelas. kita nanti akan masuk ke sana juga. Kita bisa jelaskan lebih lanjut, Bang. Nah, ini menariknya karena prinsip kehati-hatian itu memang jadi penting ya. Jangan Penting sampai sekali. kemudian produk-produk atau dari aset keuangan digital ini justru membuat masyarakat terjebak ya dan dirugikan. Begitu kan prinsipnya ya. Betul. Dan saya terus terang Bang Adi, saya senang dengan acara ini ya, ngopi ngapak. Kalau nggak ngapak orang kepenak. Ngasih dampak ini Pak. Ngasih dampak lagi ya. Ya, nanti cerita ya karena pada saat dimana ada pelantikan atau serah terima jabatan, Pak Adi kan juga bicara di depan dan di situ menggunakan terminologi Banyumasan, ada cengkir lah, ada macam-macam. Nanti jelasin ya, kenapa itu menjadi penting. Nah, Mbak Dina, dari pengalaman Anda sendiri ya, melihat soal secara umum dulu literasi keuangan di berbagai daerah kan pernah di daerah terutama di Jogja. Nah, itu bagaimana kondisi dan situasi literasi di daerah sebenarnya? Ya, tadi sampaikan Pak Adi ya, sebenarnya hal-hal terkait yang aset keuangan digital, ITSK maupun tadi kripto, memang hal yang sangat ini ya, belum menurut saya saat itu belum sampai sana. Cuma banyak ini Pak Adi yang tanya ya, karena mungkin baca atau karena dengar-dengar ya, atau mungkin FOMO ya. Kita istilahnya kan FOMO ya kalau anak muda tuh inginnya di media sosial kalau ikut-ikut nih, misalnya atau baca tadi ikut beli kripto, Bitcoin kah atau yang lain. Nah, ternyata turun langsung 30%, panik gitu ya. Ya Pak Adi ya. Mungkin itu yang perlu juga ingin dari Pak Adi ini disampaikan ke masyarakat, karena sampai misalnya kami dulu literasi kan hal-hal yang sifatnya kami selalu sampaikan adalah terkait waspada investasi ilegal, pinjol ilegal, pinjol, prinsip 2L, legal dan logis. Terus hati-hati juga terkait scam yang, tapi juga perlu juga ini Bang Andi dan Pak Adi juga kita mengedukasi, meliterasi bagaimana sih investasi yang tepat sesuai dengan risiko kita. Biasanya kan hal yang mudah ya, orang kan nabung gitu ya, deposito. Yang mudah lagi mungkin juga terkait saham ya, reksadana yang simpel-simpel atau beli surat berharga gitu ya. Nah, untuk sampai ke ITSK atau aset keuangan digital ini kan udah tingkat yang lebih tinggi nih kalau menurut saya ya. Jadi gimana Pak Adi, karena juga itu yang perlu diinfokan ke masyarakat, itu dilindungi nggak sih, suka tanya gitu sih. Iya, risikonya kan kayak tinggi. Ada yang bilang nggak diatur, hati-hati ya. Itu langsung dengan luar negeri. Beli gitu kripto, kan? kriptonya macam-macam jenisnya, namanya itu itu diizin OJK nggak, suka tanya gitu Pak. Terus kemudian yang jual, saya beli di mana, misalnya jual itu juga tadi yang disampaikan beralih dari Bapepti ke OJK, itu juga diawasi nggak, berizin nggak di OJK gitu Pak. Sama tanya ini Pak, kalau saya udah beli turun mau ngadu di OJK bisa nggak? Turunnya kenapa juga ya. Nah juga yang paling penting, seberapa besar sebenarnya transaksi cryptocurrency ini di Indonesia ini ya? Ya Bang Andi, Mbak Dina ya, transaksi ini luar biasa dahsyat kemajuannya. Kalau dari sisi pelakunya pun ini sudah mencapai 20 juta lebih Bang. 20 juta 20 juta akun ya, konsumen itu ya. Akun konsumen. Dan ini menurut saya progres yang luar biasa besar. Jadi transaksi bahkan terakhir itu bisa mencapai lebih dari 50 triliun per bulan. Dibandingkan dengan saham, pasar saham? Pasar saham memang sangat besar sekali karena mereka udah lebih mature. Tapi jumlah investornya kurang lebih hampir sama, sekitar 20-an juta terakhir. Signifikan juga ya, pertumbuhannya. Jadi artinya pertumbuhan dari sisi anak muda yang mau, mereka rata-rata memang di bawah 18 sampai 30 tahun Bang Andi. Jadi ini memang fenomena yang menarik. Pasar modal kita sudah 15-an ribu, indeksnya kan 6.000 sekian terakhir. Ini udah luar biasa dahsyat pasar modal. Tapi menurut saya untuk masa depan, bahkan mulai sekarang ini, kita melihat ini kayak cengkir Bang. Ini sesuatu yang kayaknya bakal gede nih. Cengkir itu apa? Mulai dari hal yang cengkir kecil. Itu apa? Mungkin banyak orang di luar Banyumas yang dengerin juga. Oh iya. Jadi Bang Andi, waktu saya ketemu dengan tim OJK Purwokerto. Serah terima ya? Ya, saya coba riset ya, dan kemudian saya tanya-tanya
ngapak ini budaya apa sih gitu. Nah, saya berpikir jangan-jangan saya bisa pakai untuk minimal menjawab beberapa pertanyaan Bu Dina tadi dan juga Bang Andi. Salah satunya Saya cengkir. punya Coba salah satunya cengkir. itu apa? Jadi saya mau pakai singkatannya ABCDE, Bang. Oh, A, B, apa C, ini? D, E. A-nya apa ini? Oke, C-nya A-nya. cengkir tadi. Oh, iya. C-nya Oke, cengkir. kalau gitu A-nya aja A-nya itu langsung gampang, udah. ojo ke susu. Oh, iya. Ojo ke susu. Jadi kalau jangan mau invest di terburu-buru. kripto, Ya. jangan buru-buru. Sebenarnya aset kripto ini adalah aset yang sophisticated, alat Ya. investasi atau kelas aset yang paling maju dan Berlaku butuh juga pemahaman. berarti 2L itu ya. Harus berlaku 2L. Apa itu? Jadi legal dan logis. Yes, oke. Nah, yang pertama perlu kita ini wanti anak-anak kita atau anak muda pelajari dulu karakteristiknya. Apakah dia juga lembaga yang memang pelaku pedagangnya yang sudah berizin OJK, Bang. Bisa tahu dari mana? Dari listnya websitenya OJK. Bisa Jadi dilihat itu pedagangnya ya. ya Pak Bisa, ya. dari pedagangnya itu ada 25 sekarang yang memiliki izin OJK Oh, resmi. sekarang ini 25. Ada 25 Sampai hari ini ya. sampai hari ini. Dan aset kripto yang diperdagangkan juga ada whitelistnya, Bang. Oke. Nah, whitelistnya itu kita minta Bursa Kripto Indonesia untuk memberikan statement itu, dan kita publish juga di website Ada kerjasama dengan OJK ini ya kalau Tentu, ya, karena mereka di bawah pengawasan OJK. OJK. Oke, Ya terus kan? Nah, ini menarik nih. Jadi ojo ke susu. ke susu. Ajak Ajak ke susu. Ajak ke susu. Ya, Ajak kalau ke di Jawa susu. sana, kalau di sini ajak ke susu. Ya. Oke, terus Nah, B. B. semoga nggak salah ngomongnya, Bang. Ya. Bloko Suto. Belaka Ya, Suta. belaka. Di sini Blaka pakai Suta. AA juga. Oh, Blaka Suta. Iya. Jadi artinya kita harus jujur sama diri sendiri. Harus jujur itu maksudnya apa? Kalau mau invest di kripto jangan pakai uang yang dipakai untuk Apalagi uang pinjam ya. Apalagi Jangan uang sampai pinjaman. pinjol ilegal dipakai ya, untuk itu. Uang dingin kali ya Pak. uang yang Uang memang yang dingin. Ya. disisihkan untuk itu Ya, ya. dan uang ini lebih. memang returnnya juga bisa 1000 kali 100% begitu, Bang. Oke. Tapi kita tadi harus tahu dulu, dan kalau udah mulai sophisticated, udah tahu pemahamannya, mari masuk. Dan ini sudah kita atur sedemikian rupa sehingga cukup aman, ya, sesuai standar internasional. Oke. Lanjut C ya. C. C. Cangkir. C itu cengkir. Oh, tadi itu apa cengkir ini? Cengkir ini mulai dari yang kecil, Oke, cengkir ini kan istilah untuk kelapa yang masih kecil apa ya. yang masih muda, Bang. Oke, Jadi kita mulai dari yang kita mulai kecil. kalau misalnya orang Terkecil Banyumas, berapa Pak? nah, investasi kripto itu Iya. bahkan bisa 10.000, bahkan bisa 1.000. Oh. Jadi dengan uang 10.000 bisa nabung, Ya, bisa investasi. Tapi harus tahu caranya. Nah, tadi makanya perlu literasi tadi, Bang. Cengkir, mulai dari kecil aja, jangan mulai yang besar-besar. Oke. Dan kita mulai tekun, setia ya. Nah, itu cengkir. Karena yang cengkir ini bisa jadi kelapa, bisa jadi bermanfaat buat kita Tapi semua. jangan langsung Gitu, besar Bang. karena kita harus mengenal dulu ya. Kenal dulu, kenali sifatnya, mulai makin pede, ada untung 1 juta, jadi 2 juta, jadi 10 juta, 100 juta, bahkan ada yang bahkan sampai punya miliar. Tapi ini ya Pak ya. Kadang kita kan Bang pengennya cepet. Oh, anak-anak muda sekarang itu maunya Ya, hari ini cepet invest, kaya nih. besok miliarder. Nggak ada itu ya cerita Apalagi itu ya. kalau banyak influencer ya Pak. Iya, Gimana ini Pak? iya. Nah, influencer itu kadang-kadang kita juga suka salah ya. Bisa, ikut influencer. Nah, kita harus ingat yang D. Tadi kan C. C. D itu adalah dandani sing rusak. Dandani, sing rusak. Memperbaiki yang Memperbaiki rusak. yang rusak. Memperbaiki keputusan yang salah. Tunggu, saya kasih informasi dikit karena OJK sekarang tegas ini. Jadi influencer Sanksi ya. ini kan baru aja ada yang kena 5 miliar denda itu Ya. ya. Ya itu menunjukkan bahwa OJK sekarang nggak bisa membiarkan influencer yang menyesatkan konsumennya ya. Betul. Oke. Jadi ini kan ekosistem yang perlu kita bangun, Bang. Ini harus ekosistem yang putih, yang sama-sama kita mencari manfaat, sama dengan ngapak ya, memberi manfaat gitu, Ngasih dampak. ngasih dampak dampak, masyarakat. iya. Jadi jangan lupa juga kita harus kalau kena kesalahan kita tahu cara memperbaikinya. Nah ini ada sistem yang kita OJK juga standby, Bang. Jadi kita punya tim saya itu tim yang juga termasuk tidak hanya mengawasi tapi juga kita ingin proaktif ya. Seperti bulan ini adalah bulan literasi kripto, Bang. Ya, karena di situ kan bukan cuma pengawasan aja, tapi pengembangan di situnya. Iya. Dari kita coba kita mulai bangun kebiasaan menabung, dan kebiasaan menabung dari yang kecil. Tabungan kita harusnya ada asuransi BPJS, kesehatan, BPJS TK, baru kemudian nanti kita ada uang yang lebih masuk mulai termasuk pasar modal dan kripto. Gitu, Bang. Ya, terus ada bulan literasi ya. Ada bulan literasi. Oke. Kita ke Yogyakarta, kita ke Solo, kita ke
Ambon dan hari ini saya di Purwokerto ya. Kita coba dorong terus. Ini menarik di ini, kota-kota. saya udah baca proposalnya karena kebetulan ada beberapa teman di perbankan yang karena didorong oleh OJK, ini kan lembaga keuangan semua ya, perbankan maupun non-bank, PUJK ya, itu kan didorong untuk mulai mempromosikan ya. Betul. Produk-produk yang tadi dibilang sehat ya, untuk supaya masyarakat mau berinvestasi, mau juga untuk berinteraksi transaksi. Nah di situ saya lihat nanti di bulan Agustus kalau nggak salah tanggal 21 itu nanti puncaknya Hari Indonesia ada Menabung itu. leadership night, ada kemudian talk show, ada kemudian juga pemberian awarding untuk Literasi. tanda kutip yang dianggap paling banyak mempromosikan dengan baik. Jadi itu penting juga literasi. Nah di sini mungkin masyarakat perlu tahu ya, jadi mengamati ya. Betul. E-nya kan belum. Oh iya, tinggal satu ya. Iya. Nah, saya tertarik tadi di pertemuan dan beberapa masyarakat di Purwokerto. Masyarakat Purwokerto itu suka nari, Bang. Nari. Nari. Nah, nari itu Lengger ada istilah. di sini. Iya. Nah ini orang-orang di belakang Penari. layarnya nih. Nah, Dan nari kan nggak bisa sendiri, Bang. Iya. Jadi nari itu harus pakai bersama-sama. bersama. Dan maka ada istilah koordinasi, ebeng, Kalau nari sendiri apa? ebek. ebek. Iya, ebek. Iya. Nari sendiri. Pantomim ya. Solo ya. Oh ebek ya. Ebek. Nah, ini budaya Udah ebek. kepang kalau di Udah luar kepang. sana. Jadi Iya. nari bareng, Bareng-bareng. kemudian mengatasi permasalahan bareng-bareng, itu yang saya maksudkan di sini. Oke. Jadi OJK membuka line 157, kemudian OJK bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya, Iya. termasuk PPATK, kemudian Kejaksaan Agung, Kepolisian, Bang. Kepolisian juga. Jadi kita ingin dalam tanda petik cepat menangkap atau bahkan mencegah kerugian karena jambret digital. Ada istilah jambret digital itu gimana itu ceritanya? Siapa Nah, itu ini ada jambret beberapa digital? kasus saya pikir ini kalau kehilangan uang di digital ini apa istilahnya? Saya belum menemukan istilah lain. Saya bilang Coba jambret kasus digital. boleh kasih tahu nggak supaya sedulur yang nonton ini, Nah, ini. kasus-kasus yang muncul ke permukaan. Jadi misalnya investasi bodong. Bodoh. Jadi salah investasi, salah transfer, baru sadar oh ini salah ini. Karena kesusu tadi. Karena kesusu, karena literasi kurang. Ini kita ajak belum ke cek, susu. ajak ke susu. Cek dulu. Ternyata benar ini bukan di lembaga yang sudah izin OJK. Berarti ini pinjol ilegal. Ini investasi bodong. Segera lapor 157. 157. Ya. Oke. Kita punya yang target, Bang. tadi Pak Adi, kalau yang jambret digital di ini ya ITSK atau aset keuangan digital maupun kripto tuh ada nggak Pak? Ya, itu sama. Jadi Sama artinya uang Kripto hilang karena uang hilang itu bisa saja ditransfer ke rekening bank, rekening itu transfer lagi ke pedagang kripto, dan kita nggak tahu terus kemana. Oh itu hilang itu Itu nggak bisa hilang. dilacak Iya. kita. Nah ini kita butuh waktu yang Sekali sangat hilang, cepat iya. ya, untuk bisa sama-sama bersinergi ya, perbankan, pasar modal, bahkan nanti pedagang kripto. Jadi kita harus bisa minimal 5 menit lah, kalau bisa sebelum 5 menit kita udah bisa hilang. tangkap ini, blokir atau tahan. Kalau bisa kita Tunggu tangkap dulu kan orangnya. OJK itu juga melakukan literasi ya, Iya. arti keliling. Nah dalam konteks ini apa masyarakat bisa mendapatkan apa dari kegiatan-kegiatan OJK ini? Oh tentu Bang. Jadi kita ada literasi tadi satu. Program ini kita bersinergi dengan kampus-kampus dan pelaku kampus-kampus, usaha ya. jasa sektor keuangan. Jadi kita ajak juga pedagang kripto, kita ajak teman-teman dari bursa untuk menyampaikan apa sih yang terjadi di sini dan bagaimana proses transaksi terjadi, apa resikonya dan seterusnya, dan bagaimana kita mencegah supaya apabila Berarti terjadi ini ya apa-apa Pak ya bisa kita diajarin amankan. dari awal gitu Dari ya. awal, iya. Kalau bagi yang awam pengen tahu bisa Iya, ini. Jadi iya. mungkin nggak asal install atau nggak asal Iya, ikut temen. Kita betul. harus berarti memang harus kita tanya ke tempat yang benar gitu ya. Iya, Ya Pak betul. Adi ya. Atau ke pedagang kripto yang berizin tadi Berizin, gitu ya. iya. Gimana sih caranya untuk mulai? Yang tadi kan ada yang mulai 10.000 Iya, sampai banyak mungkin ya. betul. Jangan hanya lihat temennya Jangan gitu ya. lihat teman, Jangan lihat FOMO. FOMO, ya. Iya. Jangan lihat-lihat influencer yang ternyata belakangan menyesatkan dan akhirnya uang kita hilang karena tanda kutip ya. Ini kan nggak bisa dibilang kesalahan sepenuhnya pada influencer. Kenapa kamu nggak tadi Iya. ngecek semua itu tadi ya. Jadi sedulur
kripto itu tetap ini merupakan aset digital yang sah ya, yang ditransaksikan di sini dan diawasi oleh OJK. Tapi tidak semua sama dengan pinjol. Pinjol sekarang ada pindar dan pinjol ya, untuk membedakan mana apa ya Ilegal. yang legal dan ilegal ya, yang nakal dan yang baik. Betul. Yang baik dikategorikan ke pindar ya, Ya. ya pinjaman daring. Ya. Yang pinjol itu otomatis pokoknya nggak baik lah ya, itu ya. Karena Mungkin kita harus tahu dulu ini Pelan-pelan ya. pelan-pelan ya. Jadi pinjol pinjaman online, apakah ada salah di situ? Nah kita tahu banyak teman-teman mungkin nggak ngerti awalnya konsekuensinya, tingkat bunganya berapa dan seterusnya. Jadi kalau kita menyadari betul dan kita tahu sebenarnya pinjol itu adalah ya pinjaman online dengan Baik, akses yang sebenarnya. sangat cepat, tapi bunganya relatif lebih tinggi. Iya. Nah kalau relatif lebih tinggi kita harus tahu jadwal kapan bayarnya bang. Iya. Saya sebenarnya lebih suka mengkategorikan pinjol ataupun kartu kredit itu sebagai alat pembayaran sebenarnya. Oke. Karena waktunya udah bayar ya harus bayar. Bayar. Karena kalau enggak nanti bunganya akan lebih gede dari bunga kredit. Iya. Ya kayak kartu kredit itu 2% sebulan. Kalau ini kan bisa 0,24% sehari. Kan itu tinggi sekali bang. Kalau memang kita bayar lebih dari 10 hari. Tapi kalau kita bisa pakai untuk misalnya beli sapi, untungnya jual lagi untungnya 100%, itu bisa produktif, bagus. produktif kan ya. Ya cuma saya selalu ingatkan kan ke teman-teman, ingat ya, pinjol itu sebenarnya nggak salah, bukan ilegal. Ya. Tapi ada yang nakal, ada yang baik. Iya, betul. Tapi sekarang udah pokoknya pinjol. Wah itu jangan pinjol. Jadi Iya, akhirnya terlalu yang baik-baik banyak kena ini. getahnya. Jadi Saya juga pakai kartu kredit bang, tapi kalau pakai kartu kredit untuk pinjam ya nggak cocok. Kalau pinjam itu pakai KTA, tapi kalau kartu kredit itu bukan untuk pinjaman, itu untuk membayar, alat bayar. Sebelum 2 bulan 3 bulan harus dibayar. sudah harus tutup, Bahkan kita bisa dapat banyak diskon dengan kartu kredit kan gitu. Iya. Walaupun Jadi namanya jangan kartu salah kredit, pemahaman ya. ya. Banyak yang salah pemahaman. Pokoknya pinjol itu semua jahat, nggak Iya, begitu iya. ya. Iya, itu Makanya akhirnya dengan segala upaya, udah kalau gitu kita kasih nama yang benar itu pindar. ya itu banyak yang Padahal ini, sebenarnya pinjol harusnya. Iya. banyak betul. yang salah ya bang ya, Iya. karena apa ya, persepsinya tuh buruk. Akhirnya yang berizin di OJK jadi terkena. Terkena dampaknya. Makanya Yang kita paling gampang dari tadi ini pindah. cek ulang aja ya. Betul. Kita cek, oh ini resmi, Iya. ini di bawah pengawasan OJK, Betul. udah lebih tenang Betul. gitu ya. Itu bang, itu kuncinya. Jadi ojo ke susu, ojo cek ke susu, website OJK. Belaka Kalau ada Suta, ya belaka suta, ya. C. Cengkir, Cengkir, ya. D. D, Dandani, Dandani, kalau sing rusak, rusak. ya. Terus benchmark, E. ya, Ebek. ebek. Ebek atau Ebek, ebek? ebek. Ebek. Bang, aku untuk ebek aku pengen juga tambahkan ini. apa itu? Kolaborasi Pentahelix. Oh iya. Itu yang saya Apa itu lagi yang dengan dimaksud? Bu Coba Dina. Ya. ceritakan dengan sederhana supaya Iya. dipahami oleh banyak Jadi masyarakat. sektor keuangan ini sebenarnya mendukung ekonomi maju. Ya. Contoh misalnya pada saat masyarakat kita ingin maju mendorong UMKM, kita butuh Pemda. Ya. Pemda juga ada misalnya bikin event di Banyumas ini bang, itu kan akan banyak investor ikut berpartisipasi. Pembiayaan dari mana? Dari perbankan. Oke, jadi Siapa ada partisipasi? Pemda, Ada Pemda. perbankan, Ada yang sektor kedua ada keuangan lah, sektor lembaga keuangan. keuangan. Sektor keuangan itu Sektor ada keuangan. BI, OJK, LPS. Oke. Terus ada pelaku usaha jasa keuangan. Ya. Ada perbankannya, ada tadi kalau pedagang aset kripto di sini, dan ada juga UMKM dan seterusnya. Yang keempat jangan lupa kampus bang. Oh, kampus. Nah, kampus itu ada Pendidikan, ya. pendidikan Mewakili ya, kita dunia itu. mewakili generasi muda, anak muda sebelum nanti jadi pelaku usaha ya sekarang mulai belajar. Ada begitu banyak posisi atau peluang profesi di sektor jasa keuangan dan bahkan mengembangkan industri ini makin maju. Nah, industri kita masih belum maju, Bang. Karena kita rata-rata aset kita dari perbankan juga masih di bawah 100% GDP. Pasar modal kita juga masih di bawah 100% GDP, apalagi yang lain-lain, Bang. Asuransi, pensiun, itu peluang memajukannya besar sekali. Oleh itu kita perlu Pentahelix tadi. Dan terakhir adalah konsumennya. Anak muda, masyarakat, dan bahkan kita semua, Bang. Tunggu dulu, media di mana media itu? Media, good Iya. question. Media. Itu harusnya masuk Pentahelix itu. Iya. Kalau Nah, media tidak ayo. mengedukasi, tidak Nah, memberikan persis, Bang. tempat untuk mengedukasi, Iya. ini sebenarnya media juga faktor yang mendorong lah. Nah, Ya. saya mau deh. Kalau gitu jadi masuk di dalam salah satu itu, Bu Dina, atau mungkin kita tambahkan jadi 6.
Bukan Penta. Penta, Sexelix. Nggak mungkin unsur di dalam masyarakat Ya. itu. Masyarakat Jadi boleh di ya? masyarakat ada kampus, Komunitas, ada media, boleh. ada komunitas, Komunitas, ada gitu ya. teman-teman yang memang investor. Jadi bisa masuk Saya di senang dalam sekali Bang kalau bisa grup tambahkan ini. ya. Iya. Iya. Karena peran media juga nanti Penting penting ya. untuk bagaimana Mengkomunikasikan kita ya, Bang. mengkomunikasikan semua program-program yang baik. Termasuk kita ini ya. Kita sedang melakukan, kan maksudnya melakukan aku ini. nyindir itu. Ini kita kan Kok nggak di-recognize ya? mengkomunikasikan Sorry, ya. Kok nggak diikutin Nggak kita? gitu, iya, iya. Oke, nggak diikutkan. Ya. Iya, iya Bang. Baik, tadi kita udah bicara tokenisasi ya. Apa ya? Ini sesuatu yang di Belum telinga, sampai itu tuh token iya, nih. di telinga masih Bang. aneh, tokenisasi. Nah ini apa? Istilah ini dulu. Mungkin dijelasin cara dulu. gampangnya gini Bang, kalau kita beli emas, Iya. 1 gram emas itu udah harganya jutaan, Ya. Oke. Sekarang 2,7. 2,7. Dengan tokenisasi kita bisa beli 1.000, 2.000, 10.000. Oke, jadi sebenarnya kita nggak Dikecil-kecilin harus lagi. nunggu 1 gram. Nggak harus nunggu kita punya uang 1 gram emas untuk invest di emas. Ya, ini Nah, itu. sedulur menarik sekali karena dulu kita undang BSI, sebenarnya Pegadaian juga melakukannya. Iya, betul. ya. Nabung emas itu, Kalau kita Bang. belum punya uang, kita bisa beli sesuai dengan nanti diukur gram-gramnya Iya. sampai 1 hari dalam jumlah yang itu ya. Betul. Itu tokenisasi. Itu makna tokenisasi Istilahnya intinya. Dan tokenisasi. saat ini sudah ada 4 yang masuk di dalam Apa aja? sandboxing. Emas, Kemudian SBN, surat berharga surat negara, berharga. tokenisasi aset lainnya itu bisa juga intellectual property rights dan seterusnya Bang. Oke. Ya, dan yang lain-lain ini macam-macam yang lain-lain ini. Lain-lain Oke, ini jadi sudah bisa kita invest di situ. Di situ. Tidak harus dalam jumlah yang seharusnya dibayarkan, tapi kita bisa ini sebenarnya mengangsur gitu ya. Ini ibaratnya Kredit. kepemilikannya Kita- dengan kecil-kecil. Kecil. Cengkir tadi, Nah. Cengkir mulai kita mau dari- kita bisa beli cengkir sebelum kita beli kelapanya. kelapanya. Nah, itu. Oke, menarik sekali. Mudah nggak itu Pak Adi untuk Ya, kita kan beli token kecil dengan tadi ya Iya. minimal rupiah. Dalam hal keberlanjutan misalnya saya butuh uang gitu, mudah nggak dalam Mudah dicairkan. ya, Ya. liquid nggak? ya saat ini sebenarnya udah ada contohnya di BSI dan Pegadaian. Ya. Nah, Oh, itu yang masuk- termasuk token ya? Itu Kayak gitu. sebenarnya sudah dalam Emas. kategori tokenisasi Kategori ya. emas. Ya. Padahal Nah, saya Jadi ini sebenarnya emas ini dijadikan digital, nggak ada bentuknya, Iya, benar. tapi Digital. kita memegang nilainya ya. Itulah aset keuangan digital Aset tadi. keuangan digital. Jadi makanya kita tidak kategorikan token emas itu sebagai komoditi Oh. lagi karena dia sebenarnya adalah seperti instrumen keuangan Bang. Iya. Seperti saham sebenarnya. Iya. Iya, iya. Jadi in the future ini adalah the new capital market sebenarnya dalam tanda petik. Tapi kita kategorikan sekarang di bursa kripto. Anak saya sudah lakukan itu. Iya kan? Jadi dulu sama istri selalu beli emas Iya. langsung Iya. barangnya. Betul. Sekarang dia kalau punya uang sedikit dia Iya. beli ditambah-tambahkan ya. Kan Iya. ini mudah ya. Mudah. Maksudnya nggak perlu nyimpen-nyimpen gitu ya. Persis. Mau Dan jual sekarang juga kita bisa langsung. beli kripto juga, Oh, aset gitu juga kripto, ya, Pak? kripto itu 1,2 M harganya, tapi kita bisa beli 10.000. Sedikit-sedikit sampai pada nilai yang kita Dan targetkan. kita bisa jual yang 0, sekian tadi. Masih Ke liquid wallet. juga untuk Yes. dijual ya, Iya. secara digital juga Iya. lah ya. Iya. Nah, yang menarik tentu tadi adalah risiko-risiko. Anda kan termasuk yang melakukan pengawasan ya. Inovasi kan begitu banyaknya. Oh, inovasi dulu. Betul. Jadi sekarang inovasi apa yang berkembang di sektor keuangan digital yang mungkin sekarang sudah dikenal atau yang akan datang ini di beberapa negara sudah dikenal tapi belum diizinkan atau belum ada di Indonesia. Apa aja itu? Yang pertama yang tadi kita baru discuss itu adalah real world asset ya, real world asset. RWA ini Ya, ya. jadi tokenisasi real world asset Nah, itu apa itu coba? bisa dalam bentuk tadi yang pertama adalah emas, kemudian bisa juga project Bang, bikin film misalnya. Iya. Itu bisa nanti kita buat mekanisme untuk tokenisasi sehingga kita bisa raising fund dari tokenisasi ini untuk sebuah project film. Nah, ini menarik, coba diulang. Nah, gitu. Industri film karena Industri kan film, iya. banyak sekali film-film independen Betul. yang sekarang menjual skenario, menjual ini kemana-mana. Nah sekarang sebenarnya bisa keroyokan ini ya, Betul. Musik bisa Bang. musik. Iya. Pokoknya di industri kreatif itu kita Industri bisa kreatif ngajak bisa. orang-orang, ayo Iya. kita keroyokan gitu. Iya. Selama dia yakin bahwa wah nanti filmnya pasti laku, Iya. wah musiknya pasti Iya. bisa terjual, gitu-gitu Iya. ya. Tapi kalau itu Pak sudah selesai, misalnya kayak film ya, pembuatannya udah selesai, sudah tayang, maksudnya itu gimana kalau kita memiliki tadi udah selesaikah atau gimana keberlangsungannya kan? Itu kan kembali, itu project kan gitu. hak ya, itu hak. Nah hak itu di sana ada values gitu.
Itu sudah diatur mekanismenya ya. Ini yang sedang kita atur. Ini dalam Hampir 2-3 bulan lagi semoga segera keluar Bang. Ini menarik. Bahkan lukisan tuh mungkin ada istilah yang mungkin banyak dikenal NFT ya. Ya. Yang dulu waktu itu heboh juga ini ya. ya foto-foto Foto. siapa itu. Nah, itu. Kadang-kadang kita bilang masa foto gitu. Itu derivatifnya itu Bang. Ya. Oh itu. Derivatifnya itu ya, turunannya itu. Oke, ini menarik sekali karena kalau kita bicara nih teman-teman ya, semua orang tiba-tiba kaget, agak lain itu bisa kemudian memecahkan rekor Benar. penonton dan jumlah uang yang masuk biasa. gitu loh. Ya. Investor-investor dulu susah diyakinkan, sekarang berebut masuk. Nah, terus kita yang kecil-kecil mau ikutan juga invest, sekarang bisa kalau ini sudah jadi ya. Ya. Tokenisasi. Ya, SBN misalnya Bang. SBN selama ini kita harus Besar-besar itu, wholesale atau minimal yang retail pun 1 juta. Iya, Ini dengan tokenisasi nanti kita bisa pecahan yang lebih kecil dari 10.000 bahkan. Oke. Tapi kalau kita jual itu mudah atau tidak? Mudah sekali karena ini ada marketnya. Tadi makanya kita akan Diambil yang kecil-kecil pun bisa ya. tokenisasi. Jadi ibaratnya gini ya Pak, kita itu nggak perlu harus ngumpulin dulu yang banyak gitu ya. Tapi kita punya walaupun kecil. Nah mungkin itu ya Pak Adi yang literasinya perlu dikenalkan, hal-hal yang bayangan kita kan harus punya uang banyak dulu nih untuk invest gitu ya. Padahal tadi kalau udah dijelaskan token ternyata ya jadi ibaratnya dipecah-pecah gitu ya. Ini sebenarnya keadilan ya, pemerataan ya. Pemerataan. Jadi ini juga kalau maaf sedikit cerita di pasar saham. Itu mereka mau dorong bahwa pasar saham ini bukan milik orang-orang kaya, orang-orang pintar, tapi ini inklusi. Karena apa? Karena driver ojol juga boleh invest di situ, guru sekolah, penyandang disabilitas. Karena saya kemarin diundang untuk memandu acara itu untuk menunjukkan bahwa ya ini keterbukaan inklusif ini, tidak semata-mata dikuasai oleh kelompok-kelompok pintar dan kaya. Betul. Nah ini kalau ini jadi, ini sebenarnya memberikan ruang bagi siapapun juga untuk bisa berinvestasi ya. Persis. Produknya tokenisasi yang tadi macam-macam ya. Iya, betul. Oke benar. Tapi sekarang kita mau bicara risiko. Risiko ya. Karena semua risiko karena yang main kripto kalau tadi sudah dia sudah nih Sudah berapa miliar ya? Iya sudah Tiba-tiba, hati-hati, ojo ke susu gini. Tapi dia bilang resikonya bagaimana ini? Iya. Terutama terkait ini Pak, fluktuasi ya. Nilainya. Wah itu Gimana? gila-gilaan itu. Kalau jantungan ini. Kalau mungkin Kalau nggak bagi siap. ini juga ya tadi kan ada yang bilang high risk high return gitu ya. Sama mungkin juga ini kalau menurut saya ya Bang Andi atau ini Pak Adi juga kita kenali juga kalau kita invest kan kita tipe apa ini. Kalau untuk si tipenya konservatif nampaknya malah dapat stroke nanti nih. Kalau mau kita tipenya yang risk taker ya mungkin berani aja. Jadi tapi kan yang penting uang dingin itu jangan. Nah, itu jangan lupa tuh. Coba gimana risiko-risiko apa yang harus diukur sebelum kita investasi ke semua yang dibicarakan tadi? Kalau bicara soal risiko Bang Andi, saya mungkin coba petain gini, tabungan dengan bunga deposito. Yang paling kanan itu ya kripto. Jadi yang paling tinggi risikonya adalah ini. Berarti melebihi saham ya Pak? Melebihi saham, melebihi emas. Kalau emas masih ada fisiknya Bu. Iya. Ini aset keuangan digital kadang-kadang ya kita nggak jelas kan misalnya. Kita mau kejar siapa, nyari atau dimana. dalam bayangan ini ya. Nah itu gimana? Nah itu pentingnya kita tahu karakteristik instrumen yang kita akan invest. Contoh Bitcoin. Bitcoin udah sejak tahun 2010-an lah misalnya gitu kan. Dan nilainya cenderung naik terus Pak. Ini memang agak turun sedikit, tapi dia punya karakteristik yang agak unik ya nih Bitcoin. Nah selain itu altcoin misalnya seperti Ethereum, bahkan ada Solana, ada macam-macam. Nah tolong dipelajari karakteristiknya Bu. Tapi overall saya udah bisa yakinkan Anda akan masuk di ranah yang paling berisiko. Paling kanan ini. Paling kanan. Sudah dikasih tahu nih wanti-wanti ya. Jadi Siap sebelum jantungnya. masuk pastikan tadi ojo ke susu. Ojo ke susu. Pokoknya A, B, C, D. Ya, B, C, D, E. Nah, kemudian pakai uang yang dingin. Nah, begitu siap hilang, kita mari siap untuk juga dapat untung besar. Iya. Itu Pak. Nah, itu berarti jantungnya ada 2 Pak. Jantungnya 2. Uangnya hilang atau dapat durian runtuh. Atau dapat durian Itu bisa jantungnya juga. Tiba-tiba kok jadi kaya gitu ya. Betul. Jadi kadang-kadang bisa 50-50 ininya, bisa untung banget, bisa drop banget. Tapi juga kita ini melihat ini fenomena yang menarik karena begitu banyak
anak muda senang dengan tantangan ini. Dan beberapa fundamental ternyata juga justify pengambilan keputusan yang benar di sektor ini bisa membuat orang benar-benar punya financial independence yang kuat, financial well-being yang baik, begitu. Jadi ada juga yang buntung juga dalam tanda petik kalau dia salah gitu Bang. Ya di mana-mana namanya ya investasi. Cuma kalau kita sudah tadi A, B, C, D, E, ya harusnya risiko itu bisa lebih terukur. Ya, jadi tidak, walaupun kita tahu bahwa ini ekstrim ya, oke, tapi kita juga jaga-jaga. Dan jangan salah Bang, investasi aset kripto kita menyumbang ekonomi negara juga. Gimana caranya? Gimana? Perpajakan. Kita bukan bisa dapat 1 triliun nih Pak. Dengan jumlah itu berapa? 1 triliun. Iya. Pajak yang kita untuk aset kripto ini adalah transaksi itu 0,21%. Dengan durasi? Dan setiap tahun kan, setiap transaksi itu final pajaknya. Jadi 1 triliun lebih itu 1,9 kalau nggak salah ya. Iya, udah pernah sampai mencapai itu. Jadi overall mungkin kumulatifnya bisa lebih ya dari itu. 0,21 di setiap transaksi. Kita pernah sampai 700 triliun, sekarang agak turun di 2025 kemarin ke 400-an triliun. Ini kayaknya juga udah mulai pelan-pelan agak melandai, terus semoga bisa naik lagi Bang. Baik, jadi ini sektor pajak juga tanda kutip ya mendapatkan manfaat dari transaksi currency, cryptocurrency ini ya. Jadi teman-teman memang resikonya tadi ya, deposito yang tenang-tenang tidur aman lah ya, atau reksadana gitu ya. Tapi begitu kita bicara investasi kita di cryptocurrency ini sudah diingatkan. Tapi sekali lagi semua itu kalau kita taat pada pada aturan-aturan yang sudah disampaikan tadi sama Pak Adi, resikonya lebih terukur. Jadi bukan berarti jangan, hati-hati, jantungan nanti. Bagi orang awam kalau nggak tahu ngawur ya itu boleh itu ya. Banyak sebenarnya ruginya. gitu ini Bang. Kita juga selalu melakukan edukasi ya dari OJK di daerah juga. Dari sisi pelindungan konsumen kita selalu edukasi juga, kita mengenalkan selain produk-produk, tips-tips tadi juga selalu mengingatkan untuk pahami hak, kewajiban, manfaat dan risiko. Dari setiap pengertiannya apa itu? Ya jadi setiap misalnya saya punya produk atau layanan jasa keuangan, kewajiban kita apa sih sebagai konsumen gitu ya. Haknya apa. Jadi pentingnya kita membaca juga terkait itu ringkasan produk layanan maupun di perjanjiannya, karena banyak juga pengaduan kita yang di daerah itu ngadu kan sebenarnya kebanyakan karena tidak memahami secara teliti ya. Misal itu bisa kesalahannya juga di POJK, kesalahan juga konsumen. Sebenarnya udah ditulis tapi waktu itu nggak baca, begitu dia kok nggak dapat ini ngadu, atau kok bunganya jadi segini ngadu, padahal udah ditulis. Nah pahami hak kewajibannya kan pastinya haknya kan bayar ya. Kalau nggak bayar, maksudnya kewajibannya bayar. Kalau nggak bayar ya nanti ada bunga, denda dan haknya mungkin terkait memiliki produk yang sesuai gitu ya. Nah risiko kayak tadi Pak Adi, manfaatnya apa, risikonya apa. Misalnya semakin high risk high return mungkin gitu ya. Nah itu yang selalu kita juga sampaikan. Kita kan ada undang-undang atau POJK ya, 22 nomor tahun 2023 tentang pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Pedomannya itu sih Bang Andi. Baik. Jadi Pak Adi, di ujung pertemuan kita, perbincangan kita ini mungkin ada pesan secara umum yang bisa Pak Adi sampaikan ke masyarakat berkaitan dengan semua yang kita bicarakan tadi. Terima kasih Bang Andi. Saya mungkin ada pesan sedikit ya di antara tadi yang sofistikasi pembicaraan kita tentang aset kripto Bang. Sebenarnya inovasi yang juga kita kembangkan itu ada tentang kredit. Jadi kredit scoring Bang. Apa itu? Jadi kita ada pemeringkat kredit alternatif sudah diatur di OJK. Ini inovasi juga dalam pembiayaan kredit. Jadi teknologi inovasi kita ini bisa mendukung kredit UMKM tanpa agunan Bang. Dan ini sudah kita lakukan ke kelompok usaha seperti peternak sapi perah di Malang. Nah itu yang saya dengar juga waktu acara serah terima. Betul. Saya lagi mikir apa maksudnya itu. Ya, jadi ini inovasi Bang. Selama ini kalau kita akses ke perbankan kita harus punya agunan. Agunan, ya, tapi pastilah. Peternak sapi kan dia sudah punya sapi. Iya. Dia sudah punya ekosistemnya. Iya. Dan kita punya datanya. Nah kita manfaatkan data di peternak itu, kita kerjasama dengan BPR-nya.
untuk mengadakan sinergi. Oh, Anda bisa layak untuk mendapatkan kredit tanpa harus pakai agunan tanah dan seterusnya, Pak. Atas dasar apa itu penilaiannya apa? Inovatif credit scoring. Jadi inovatif Bukan. credit scoring. Kalau kita ya scoring itu berdasarkan indikasi apa di Jadi kemampuan calon bayarnya kreditor. itu dari data-data berapa jumlah sapi, tingkat kesehatannya, kemampuan dia selama ini membeli pakan, kemudian dan seterusnya itu, Bang. Karena ada begitu banyak sebenarnya kita bisa lihat kemampuan masyarakat untuk membayar tanpa bersih agunan dari data tadi. data ya. Apakah dia bayar listriknya tepat waktu? Iya, Kalau dia belum punya usaha apa-apa, sebenarnya dari situ kita bisa cek, Bang. Itu inovasi teknologi di sektor jasa keuangan juga Ini yang ada kita bisa undang-undang manfaatkan. yang jadi Sudah ada payungnya. POJK-nya. POJK-nya Ya, ada. POJK sudah ada mengatur sekarang ini ada sekitar 7 atau 8 yang sudah siap untuk membantu pemeringkat kredit alternatif itu. Ini Dan menarik bahkan buat warga Banyumas. Iya. Ini kan bukan, ini sapi kan cuma salah satu ya. Iya. Artinya kambing boleh, Kambing ayam boleh, boleh, ayam boleh, yang lain-lain. apapun Pokoknya intinya usaha-usaha yang produktif ya. yang produktif, yang dia mau usaha, bisa butuh, dan tidak punya agunan. Nah ini kita bisa cek dari data digitalnya, Bang. Baik, itu untuk meyakinkan BPR. Untuk meyakinkan Toh kalau BPR BPR ya relatif ada batas atasnya ya. Ya, ada Tidak- LKM juga kita kan, lembaga Iya. keuangan mikro dan lain sebagainya yang memanfaatkan ini, Baik, gitu, Bang. baik begitu Mbak Dina. Ya. Tapi ada satu lagi yang saya penasaran. Oh, jangan sampai Apa? Iya, ini penasaran mungkin dibawa pulang bagi ini. teman-teman ya. Iya, Jadi kan apa itu? awal-awal ada sandbox nih. Iya. Sandbox diolah itu berapa lama Pak di sana di sandbox itu? Sandbox itu bisa kita kasih kesempatan sampai satu siklus itu bisa 1 tahun. Nah 1 tahun. Nah, Nah, yang ada yang lulus, ada yang enggak. Ada yang yang lulus, ulang dan seterusnya ya. nah yang enggak lulus nih Pak. Nah, ya. Dia mau diapain ini Pak kalau enggak Yang lulus? nggak lulus berarti dia belum memenuhi prinsip-prinsip kaidah sebagai pelaku usaha jasa di sektor jasa keuangan. Biasanya kita berikan saran, ya, rekomendasi untuk penyempurnaan. Bisa Atau ngulangi lagi diberikan- Pak? Bisa berulang setelah ada perbaikan tentunya. Ya. Atau dia sudah ada model yang sudah ada, jadi kita harus ngikutin aja yang sudah ada. Misalnya dia sistem pembayaran ya kita rikat ke BI. Oh dia pembiayaan, oh peer to peer ya masuk ke sana. Jadi bukan lembaga jasa baru. Tapi yang baru sama sekali nih yang sekarang gini Pak, RWA itu tadi yang tokenisasi itu salah satu yang baru nih. Belum pernah Menarik ya. ya, jadi banyak sekali Ya, ya. produk-produk akhirnya nanti baru. kita harus buatin POJK-nya khusus Pak. Kita sampaikan kepada masyarakat ini sudah lulus sandboxing, kita akan siapkan pengawasnya, kita akan siapkan pengaturannya, Kalau dan di negara lain mana Pak yang RWA itu Pak? negara lain hampir semua negara Semua maju ya? sudah mulai dalam tanda petik mengusulkannya. Ya, Ini tren dunia sebenarnya, Tren dunia bukan nih, cuma global. di Ya, Asia Tenggara atau di Indonesia ya. ya. Nah itu derivatif atau kembangan dari aset kripto tadi. Ya, tokenisasi. Masih ada yang Udah penasaran lagi? harus praktek Bang. Harus praktek. Iya, iya. Baik, praktek kecil-kecil dengan tadi. semua kaidah-kaidah yang Ya, betul. tadi sudah dijelaskan ya. Biar nggak penasaran harus praktek. Tapi harus tanya yang benar ya Pak Ya, ya. ada OJK. Ya, Paling sama tidak tadi kan pedagang kita kripto. punya Ya, pegangan, kripto, punya iya. panduan. Ya. Jadi tidak ngawur. Karena influencer ini kadang-kadang kan ya sekarang sudah mulai ditertibkan oleh OJK ya. Kalau dulu kan banyaknya influencer yang nggak tahu produknya apa, asal dibayar dia ngomong, bahkan mendorong, ya bukan mendorong aja, tapi bagaimana mengarahkan ya, itu nggak boleh ya. Jangan. Iya. Kecuali kalau kita ya tadi kembali kalau kita tahu yang masyarakat kita udah literate nggak apa-apa Oke, Pak. Karena itu kan tambah informasi. Iya, Dan yang kita harus cek and ngawur-ngawur recheck. itu Iya, betul. Sebenarnya kita nggak boleh mengarahkan siapapun juga untuk beli saham apa ya. Ya, Mengedukasi tapi tidak Milih mengarahkan. sendiri ya. Iya, do your own research Pak. Nah, betul. Oke, menarik ya. Ini banyak sekali nih kita dapat informasi pengetahuan hari ini ya. Baik, Mbak Dina, tidak ada pesta yang tidak berakhir. Kita harus akhiri diskusi kita, perbincangan kita kali ini. Ngopi ngapak? Ngobrol pintar ngasih dampak. Senang bisa berbagi.